Baiklah, anak-anak, materi selanjutnya ya, dan juga bahan terakhir kita nanti untuk ujian harian yang kedua ini ada stoikiometri reaksi redoks ya. Jadi stoikiometri reaksi redoks ini sebenarnya sama seperti yang di kelas 10 ya. Kita tinggal menghafalkan konsep mol ya nak ya. Gram dibagi mr, molaritas kali volume ya nak ya. Jadi kalau kita sudah menghafalkan konsep mol, maka untuk menguasai stoikiometri reaksi redoks ini sangat mudah. Ya, yang penting kita sudah hafal konsep mol dan kita sudah bisa menyetarakan reaksinya. Maka untuk menghitung zat-zatnya itu pasti akan sangat mudah. Nah, sekarang perhatikanlah penjelasan dari soal yang sudah Bapak buat ini. Ya, nak ya. Katanya diketahui setengah reaksi ion berikut, yaitu MnO4- menghasilkan Mn2 positif. Jadi kalau kita lihat di sini, ya nak ya, di sini kan oksigennya -2 dikali 4 -8, supaya -1 berarti Mn-nya positif 7. Lalu di sini karena Mn-nya sudah berbentuk muatan listrik yaitu positif 2. Berarti positif 7 ke positif 2 terjadi penurunan biloks. Berarti ini namanya adalah reaksi reduksi. Kemudian kalau kita lihat ya reaksi yang berikutnya, Fe2 positif berubah menjadi Fe3 positif. Nah, kalau kita lihat di sini karena bilangan oksidasi Fe di kiri kan positif 2. Sedangkan di kanan dia positif 3. Berarti terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Dinamakanlah dia nak dengan reaksi oksidasi. Kemudian yang berikutnya nak C2O4-2 berubah menjadi CO2. Kalau kita hitung bilangan oksidasinya, O itu kan -2 kali 4 -8, supaya -2 berarti positif 6, berarti C-nya positif 3. Sedangkan di ruas kanan, oksigen itu -2 kali 2, -4, berarti karbonnya itu nak sama dengan positif 4. Berarti ini nak adalah reaksi oksidasi. Kemudian pertanyaannya nak adalah tentukanlah volume KMnO4 0,02 molar yang diperlukan untuk mengoksidasi 20 mili larutan FeC2O4 0,04 molar yang diasamkan. Berarti karena yang dicari itu kan volume KMnO4. Nah, ingat tadi rumus mol yang Bapak sampaikan. Mol itu kalau ada konsentrasi dan volume, berarti mol itu sama dengan konsentrasi kalikan dia volume dalam satuan liter. Kan seperti itu. Atau kalau dia misalkan dalam bentuk milimol, berarti nanti karena ini sama dengan molaritas dikalikan dia dengan volume tetapi dalam mililiter. Nah, kan seperti itu deh pelajaran kita kemarin, kelas 10. Nah, yang dicari di soal kita ini karena adalah tentukanlah volume KMnO4. Berarti berdasarkan keterangan ini, rumus mencari volume sama dengan apa? Berarti volume sama dengan jumlah molnya, ya nak ya, dari KMnO4, lalu kita bagikan dengan molaritasnya. Nah, atau boleh juga kalau tidak ada mol, ya, kita pakai satuan milimol. Nah, kan sama itu nanti. Ya, yang membedakannya nak hanyalah volumenya. Ya. Satu dia menggunakan satuan liter, yang satu lagi dia menggunakan satuan mililiter. Ya, jadi sama. Enak ya. Nah, jadi ingat ya di video yang sebelumnya, apabila ada reaksi oksidasi reduksi bertingkat seperti ini, maka cara mengerjakannya adalah setarakan dulu reaksi yang sejenis, ya.
Yang sejenis di sini karena adalah reaksi oksidasi. Berarti kita setarakan dululah reaksi oksidasinya. Berarti kalau kita lihat ya nak ya, di sebelah kiri ya, muatan si Fe kan 2. Di sebelah kanan muatan Fe kan positif 3. Berarti jumlah atomnya sudah sama, jumlah atom pusatnya, kemudian oksigennya tidak ada, hidrogennya tidak ada, berarti tinggal menyamakan muatan. Berarti positif 2, positif 3. Selisihnya 1. Tambahkan di muatan yang berlebih, berarti di sebelah kanan. Kan seperti itu dia nak ya, setengah reaksi ya. Lalu yang berikutnya, C2O4 minus 2 menghasilkan CO2. Ya. Nah, menghasilkan CO2 tadi awalnya, berarti kita samakanlah dulu. Nah, kita kalikanlah dia dengan 2. Enak ya. Maka jumlah C dan O-nya sudah sama, tinggal muatannya. Di sebelah kiri minus 2, di sebelah kanan tadi kan awalnya 0, berarti supaya sama tambahkan dia nak dengan 2 elektron. Berarti kita peroleh nak untuk reaksi oksidasinya Fe2 positif ditambah C2O42 negatif menghasilkan Fe3 positif ditambah 2 CO2 tambahkan 3 elektron ya, ditotalkan semua saja langsung reaksinya. Nah, yang berikutnya nak, di situ kan ada dia reaksi reduksi MnO4 ya. MnO4 negatif menghasilkan Mn2 positif. Kita setarakan O-nya, berarti tambahkan 4H2O. Kita setarakan H-nya, berarti tambahkan dengan 8H positif. Lalu kita samakan muatannya. Kan ini awal reaksinya tadi ya. Berarti di ruas kiri itu kan positif 7. Sedangkan di ruas kanan itu kan positif 2. Berarti positif 7 dengan positif 2 kan selisihnya 5. Tambahkanlah dia nak ya di muatan yang berlebih, berarti di ruas kiri. Maka di ruas kiri ditambahkanlah dia dengan 5 elektron. Langkah selanjutnya kan kita tinggal menyamakan elektron terlibat. Reaksi oksidasinya ada 3 elektron, reaksi reduksinya ada 5 elektron. Berarti KPK 5 dengan 3 kan 15. Kan gitu ya nak ya. Berarti 3 kali berapa supaya 15? 3 dikali 5. 5 dikali berapa supaya 15? 5 dikali 3. Maka nanti nak kita perolehlah hasil penyetaraannya. Di sebelah kiri itu ada 5 Fe2 positif, ditambahkan dia nak dengan 5 C2O42 negatif, ditambahkan dia dengan 24H positif, ditambahkan dia nak dengan yang namanya 3 MnO4 negatif. Nah, itu di ruas kirinya. Lalu kalau kita lihat di ruas kanannya, 1 kali 5 berarti 5 Fe3 positif, 2 kali 5 berarti 10 CO2, 1 kali 3 si Mn ya berarti 3 Mn2 positif, lalu H2O 4 kali 3 sama dengan 12 H2O. Berarti karena berdasarkan keterangan dari soal di atas, kita kan bisa mencari jumlah mol si FeC2O4 terlebih dahulu ya dalam bentuk si Fe2 positif ataupun dalam bentuk C2O42 negatif. Inilah dia itu nakku. Ya, si FeC2O4 tadi. Dalam bentuk Fe2 positif dan dalam bentuk C2O42 negatif. Nah, berarti kan kita dapatlah nak ya. Kita dapatlah jumlah milimol daripada si Fe. Ya. Atau jumlah mol ya, atau jumlah milimol. Tadi Bapak bilang sama saja ya. Volumenya saja nanti yang berbeda ya. Berarti Bapak ambil ini milimol, berarti Bapak tidak mengubah satuan volume. Tetap dia dalam bentuk mili ya. Berarti 0,04 molar kali volume nak ya. 0,04 kali 20, maka kita peroleh hasilnya 0,8. Nah, yang kita butuhkan kan si KMnO4 ya. KMnO4 ini karena dalam bentuk ionnya kan dia MnO4 negatif. Ya, K positif tambah MnO4 negatif. Berarti kita tinggal cari jumlah milimol MnO4 negatif berdasarkan perbandingan koefisien.
koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui. 3:5, 0,6. 0,6 dikalikan Diana dengan jumlah mol atau milimol yang diketahui, 0,8. 0,6 kali 0,8 dapatnya Lana jumlah milimolnya itu 0,48. Nah, dari sini karena kita dapatlah volume daripada si MnO4 negatifnya. Berarti tinggal kita lihat tadi ke atas ya, Nak. Berarti volume itu kan apa? Jumlah mol dibagi molaritas, kalau nanti kita mau cari liter, atau jumlah milimol dibagikan dia dengan molaritas. Berarti nanti Nak satuan yang kita dapat adalah mililiternya. Nah, berarti kan Nak sudah dapat tadi milimolnya 0,48. Lalu konsentrasi si KMnO4 itu kan ada di soal 0,02. Berarti nanti ya Nak ya kita peroleh hasilnya 0,48 dibagikan dia Nak dengan 0,02 dapat kita lah Nak itu volumenya sama dengan 24 ml. Ya. Jadi inilah materi terakhir kita untuk ujian PH2 nanti mengenai stoikiometri reaksi redoks. Ya anak-anak ya. Jadi silahkan ditonton berulang-ulang videonya agar materinya nanti Nak bisa kalian pahami. Dan jangan lupa nanti ada pertanyaan di GCR ya, silakan dijawab. Selamat belajar kembali anak-anak. Salam sehat untuk kita semuanya.